Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai turunan fungsi trigonometri. Kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu bab yang ketiga ya, kalau dalam bukunya Sukino. Ya, kita akan menggunakan buku pegangannya adalah buku Sukino. Nah, ini masih matematika peminatan ya. Nah, dan bab ini sebetulnya berkaitan dengan bab sebelumnya, itu jadi mengenai turunan fungsi trigonometri. Tetapi yang kita bahas di sini apa? Lebih kepada the application of the derivative of trigonometric function. Jadi so we're focusing on that part actually ya. Jadi kita eh, membahas tentang hal tersebut gitu ya. Maka dari itu materi prasyarat yang teman-teman harus kuasai sebelum mempelajari mengenai jadi kita akan mempelajari mengenai materi prasyarat sorry bukan materi prasyarat ya. Jadi materi yang harus dipelajari atau dikuasai sebelum melanjutkan kepada bab ini adalah materi mengenai aplikasi turunan mengenai turunan fungsi trigonometri itu sendiri. Jadi teknik-tekniknya, kemudian menurunkan fungsi trigonometri ya apa namanya? Turunan-turunan dasar bentuk paling umum, bentuk umumnya gitu. Itu maka harus dikuasai terlebih dahulu sebelum bisa mendapatkan ataupun juga bisa mempelajari mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, videonya saya sudah pernah membuat tentang eh, turunan fungsi trigonometri di playlist saya. Silahkan bisa dicek ya. Nah, kalau sudah menonton ataupun juga sudah paham mengenai materi tersebut, maka boleh-boleh saja kalau kita melanjutkan kepada bab yang selanjutnya, pembahasan kita yang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi aplikasi turunan fungsi trigonometri itu sendiri ada beberapa ya. Kalau kita lihat dari peta konsepnya ada beberapa, ada tiga di sini ya. Jadi yang pertama, eh, kalau kita punya fungsi gitu ya, maka kita tentu dapat menggambarkan kurva daripada fungsi tersebut pada diagram Lisius. Seperti itu. Nah, tentu dari kurva tersebut ada yang namanya gradien. Salah satu komponen penyusun daripada kurva adalah gradien. Nah, gradien kita tahu sendiri kalau Anda sudah pelajari di kelas 11, Anda sudah tahu bahwa gradien itu sangat berguna untuk menentukan kurva dari suatu fungsi, gitu ya. Nah, turunan pertama daripada suatu fungsi itu adalah sebetulnya gradien daripada kurva tersebut di sembarang titik. Jadi, dengan kata lain, gradien dapat ditentukan dengan cara kita menurunkan menurunkan fungsi daripada kurva tersebut. Jadi setelah diturunkan maka kita akan mendapatkan gradien daripada kurva tersebut. Jadi kita pertama bisa mendapatkan kemiringan daripada suatu kurva. Eh, itu adalah kegunaan yang pertama. Yang kedua, nah setelah kita mendapatkan kemiringan atau gradien dari kurva tersebut ya, maka kemiringan atau gradien yang sudah didapatkan bisa digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung dan garis normal ya. Garis singgung itu sendiri ya kita tahu sangat sering kita temui dalam pembahasan turunan fungsi gitu ya. Mau fungsi kuadrat, fungsi trigonometri, fungsi polinomial, pasti kita akan bertemu dengan yang namanya persamaan garis singgung. Kenapa? Karena garis singgung itu sendiri apa sih secara maknanya? Secara maknanya adalah garis yang menyinggung satu titik pada kurva, pada kurva gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan garis singgung. Dan kemiringan garis singgung itu berapa ya? Kemiringan daripada garis singgung itu bergantung pada turunan pertama, hasil daripada turunan pertama dari kurva tersebut yang kita cari. Jadi itulah kenapa tadi kita bilang salah satu fungsi daripada turunan fungsi trigonometri
adalah untuk mencari turunan, adalah untuk mencari gradien, sorry, untuk mencari gradien daripada kurva. Nah, sehingga dari kemiringan tersebut yang didapatkan, kita gunakan untuk menyusun persamaan garis singgung. Nah, sedangkan tadi saya bilang ada garis normal. Garis normal itu sendiri adalah garis yang mana itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Jadi tegak lurus gitu dengan garis singgung. Jadi kalau misalkan gradien daripada garis singgung adalah X ya, maka gradien daripada garis normal akan tegak lurus dengan gradien daripada garis singgung, yang mana kita tahu syarat daripada dua garis yang tegak lurus itu ketika dikalikan masing-masing gradiennya itu sama dengan min 1, yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kemudian itu eh, mengenai kemiringan. Ya, itu salah satu fungsinya, mencari gradien, kemudian menentukan garis singgung dan garis normal. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah kita bisa menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin mencari fungsi, kita ingin mencari nilai maksimum atau nilai tertinggi ataupun nilai terendah, nilai optimum lah, kalau bisa dibilang dalam matematika itu lebih akan lebih formal kalau kita mengatakannya itu, menyebutkannya itu sebagai nilai optimum dari suatu fungsi. Kita bisa menganalisisnya dengan menggunakan turunan gitu. Dan ini adalah salah satu kegunaan yang paling sering ditemukan dalam fisika. Jadi kalau di fisika Anda akan sering kali bertemu dengan salah satu pengaplikasian dari turunan fungsi trigonometri, yaitu mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, gitu ya. Jadi itu sangat berguna di berbagai bidang, tidak hanya di matematikanya itu sendiri, tetapi juga di fisika, kimia itu akan sangat banyak digunakan. Dan yang terakhir adalah keempat, kita bisa menentukan selang kemonotonan dan kecenderungan kurva sebuah fungsi, gitu ya. Ini sebetulnya Anda sudah pelajari ya. Anda pasti sudah pernah mendengar dong istilah monoton naik, monoton turun, kecekungan, ya, di bab selanjutnya. Jadi sebetulnya aplikasi daripada turunan fungsi trigonometri ya tidak jauh-jauh beda daripada turunan fungsi aljabar. Ya, kenapa? Karena ya tetap turunannya turunan-turunan juga. Itu turunannya kan yang kita pelajari kan tetap turunan. Hanya saja fungsi yang kita hadapi di sini adalah fungsi jenisnya trigonometri, bukan jenisnya yang aljabar, gitu ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kemiringan ya, mencari kemiringan ya. Jadi pada KD yang pertama 3.1 ini kita akan membahas pada dari bab ini 3.1 kita akan membahas tentang kemiringan daripada gradien garis singgung dan persamaan garis singgung pada kurva fungsi trigonometri. Jadi kalau kita lihat gitu ya, ya. Jadi kalau Anda sedikit merecall tentang apa yang dinamakan dengan gradien. Jadi gradien itu sendiri kan sebetulnya kan adalah kita mencari limit ya. Ya, jadi hubungan antara gradien ya kan dengan turunan sih apa? Nah, hubungannya kan kita tahu bahwa ketika kita ingin mencari gradien, maka kita harus menurunkan fungsi kurva tersebut. Jadi gradien akan sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut. Yang mana kalau kita notasikan secara geometri, arti geometri daripada turunan suatu fungsi di suatu titik, maka ya ini kan Anda sudah pelajari di bab sebelumnya, f aksen x1 ini sama dengan m sama dengan atau sama dengan m ya. Jadi turunan ini dibacanya dengan turunan pertama dari fungsi fx di titik x1 gitu ya. Ini di titiknya x1 ya. Itu akan sama dengan gradiennya. Yang mana ini akan sama dengan ya, ini dengan menggunakan limit h menuju 0 dari fx plus 1h dikurang fx1 dibagi dengan h ya, di mana fx ini adalah
fungsi trigonometri dan M ini adalah gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan fx di titik mana? Di titik x1, f x1 gitu ya. Dengan absisnya x1 dan dari sini ordinatnya adalah fx1 gitu. Atau kalau bisa saya bilang seperti ini sih ya. Mungkin saya akan sedikit mereview dari mana notasi ini datang. Tuh. Karena saya hanya ingin sedikit merecall tentang bagaimana tiba-tiba kok bisa dari limit kita menjadi turunan gitu ya. Jadi saya akan tambahkan slide sini ya. Oke. Jadi kenapa bisa muncul pernyataan ini gitu kan ya. Jadi Anda ingat ya, kalau kita ingin mencari gradien ya, dulu ya, ini dulu ya. Case yang pertama, dulu kalau kita ingin mencari gradien ya, misalkan ada garis lurus seperti ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kalau kita ingin mencari gradien daripada persamaan ini, gitu kan ya, daripada garis ini, tentu ini kita tahu kan Y sama dengan X ya. Ini garis Y sama dengan X. Kalau kita plotkan, ini satu, ini juga satu, gitu kan ya. Ini dua, ini juga dua, ya. Ini tiga, ini juga tiga, gitu kan ya. Nah, maka kalau kalau dulu kita mencari gradien itu seperti apa sih? Ya, jadi dulu kita pakai rumus M sama dengan delta Y dibagi delta X, betul ya? Di mana delta Y itu apa sih? Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 kurangi X1. Maka kalau kalau kita ingin mencari gradien daripada garis ini, ya kan kita tahu ya, ambil aja dua titik. Ya kan syarat untuk mencari gradien seperti ini kan berarti kita butuh dua titik. Kita ambil aja titik yang pertama itu adalah ini, titik yang ini. Ya, titik yang ini kita sebut sebagai titik yang pertama kita sebut sebagai 2,0 ya karena kan ini X-nya 2 sorry bukan 2,0 2,2 di titik yang pertama dan titik yang kedua ini kita menggunakan titik yang ini. Yang ini kan koordinatnya berapa? 3,3 ya. 3,3. Berarti di sini ini sebagai X1, ini sebagai Y1, ini sebagai X1 dan ini sebagai Y1. Ya, maka untuk mencari gradiennya kan berarti tinggal seperti ini, Y2 kurang Y1. Berarti sorry, ini bukan X1 Y1, berarti ini X2 Y2 ya, karena ini titik yang kedua. X2 dan ini Y2. Gitu. Nah, maka dari sini ya kita bisa menentukan gradiennya seperti apa. Ya, Y2-nya itu apa? Ya, Y2-nya kan berarti 3 dikurangi dengan Y1-nya 2, dibagi dengan X2-nya adalah 3, dikurangi X1-nya juga 2. Maka ini jadinya 1/1. Ya, maka ini sama dengan 1. Berarti gradiennya adalah 1 gitu ya. Nah, cuman bagaimana kalau misalkan saya berikan soal yang lebih sulit lagi, saya berikan kurva yang lebih sulit lagi. Misalkan saya kasih seperti ini. Kalau seperti ini, gitu kan ya. Ini ada satu masalah ya. Kenapa? Karena gradien daripada fungsi ini itu tidak seragam satu sama lain. Ya, jadi tidak seragam antar satu sama lain. Ya. Kenapa kalau kita lihat garis yang pertama itu smooth dia ya. Maka kalau dia garis lurus ya, clue-nya adalah kalau untuk garis lurus itu gradiennya seragam. Nah, tapi kalau pada garis yang seperti ini, pada kurva yang seperti ini, ya maka ini gradiennya tidak seragam. Maka di sembarang titik itu berbeda-beda. Kalau saya gambar ulang lagi ya, saya akan gedekan gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan lebih jelas ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini bagaimana cara kita mencari gradiennya? Kalau seperti ini, ya. Katakanlah saya punya titik seperti ini. Ya, saya ingin mencari gradien pada titik ini. Ini katakanlah titik X dan ini adalah titiknya berarti di sini adalah fx.
gitu ya. Titik ini disebut sebagai fx ya. Jadi ini misalkan grafik ini bekerja berdasarkan y sama dengan fx gitu kan ya. Berarti sini kalau ini x berarti ini fx gitu ya. Nah, kalau kita ingin mencari gradien ya sebetulnya kan kalau kita pakai rumus yang ini m sama dengan delta y per delta x ya. Berarti syarat untuk kita menggunakan rumus ini kan harus ada dua titik. Maka kita harus cari ya, kita harus cari titiknya ini kita mau ambil yang mana dari kurva ini? Ya, ambil aja sembarang gitu kan ya. Ambil aja sembarang titik. Katakanlah di sini gitu. Katakanlah di sini ya. Karena kan kita perlu syaratnya untuk mencari gradien punya dua titik. Katakanlah ini titik x x1 atau x2 gitu kan ya. Dan ini di sumbu y-nya dia titiknya ini adalah fx2 ya kan ya. Nah, X2 ini ya, dia X2 dia memiliki jarak dengan si X. Dia terpisah sejauh H. Maka X2 ini kalau secara matematis ya kan berarti X2 ini kan sama dengan X plus H, benar kan ya? Kenapa X plus H? Karena kan X2 ini adalah sebetulnya ya jaraknya itu dari sumbu eh, origin, titik titik asal, titik origin, titik nol itu kan dia X, jaraknya X ditambah dengan jaraknya yang membagi X dengan X2, yang membentangi antara X dengan X2. Jadi ini adalah X dan ini adalah H. Maka untuk X2 berarti tinggal dijumlahkan. X ditambah dengan H gitu. Jadi saya bisa ganti dong notasinya menjadi ini tadi X-nya kehapus ya. Ini jadinya X plus dan yang di sini fx2 saya bisa ganti menjadi apa? Fx2 ini menjadi fx plus h gitu ya. Oke ya, aman ya. Nah, maka selanjutnya dari situ ya, eh kalau kita kita masukkan angkanya ke sini, kita pakai delta y per delta x ini sama dengan m, km ini sama dengan ya, m sama dengan limit, sorry, jangan pakai limit dulu. M ini sama dengan gitu kan ya. Y2-nya adalah fx plus h ya, karena kan kita ambil ini titik pertama, ini titik pertama dan ini titik kedua. Y2-nya kan berarti fx plus h, yaitu berarti fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan x2-nya kan berarti x plus h dikurangi dengan x gitu ya, karena x1-nya adalah x. Berarti tinggal h doang. Gitu kan ya. Berarti M sama dengan fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h, gitu kan ya. Seperti itu. Tapi pernyataan ini tidak berlaku, gitu kan ya. Tidak benar. Kenapa? Karena ini hanyalah pendekatan. Jadi kalau saya bisa bilang gunakan notasi matematika, ini hanya pendekatan seperti ini ya. Kurangi dengan fx dibagi dengan h. Gitu. Karena kenapa? Karena tadi balik lagi ya, konsepnya adalah bahwa gradien pada suatu titik itu kita bisa ambil dari kata-kata saya yang sebelumnya, kita bisa ambil gradien itu dari gradien garis singgung. Jadi kalau kita lihat di sini ya, garis singgungnya kan kira-kira nanti seperti ini nih. Kalau saya bikin garis singgung tuh kira-kira nanti seperti ini. Kira-kira tuh seperti ini. Nah, ini garis singgungnya nih, ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai dua titik seperti ini, ya maka nanti garisnya nanti seperti ini. Gimana ya? Coba saya bikin kira-kira tuh seperti ini. Nah, seperti ini. Kira-kira nanti akan seperti ini, ya. Nah, kalau kita lihat ini tentu ini bukan cerminan yang akurat dari gradien yang kita mau, ya. Tetapi bagaimana cara kita mendapatkan hasil gradien yang lebih akurat? Dengan cara ya kita bisa
mengecilkan selangnya ini. Kita bisa mengecilkan H-nya ini sehingga mendekati si X. Karena kalau kita dekatkan, misalkan kita ambil titiknya sini. Nah, kalau kita ambil, kita buat garisnya seperti ini. Ini kan, kalau ini kan gradiennya positif ya, sedangkan yang ini dia negatif. Nah, maka kalau kita lihat ya, karena kan kalau Anda ingat, kalau seperti ini dia positif, kalau dia seperti ini dia nol, kalau dia seperti ini dia negatif gradiennya. Nah, kalau kita ambil titiknya di sini, gitu kan ya. Ini misalkan X plus H, tapi H-nya itu makin kecil, masih X plus H juga titiknya. Kira-kira kan seperti ini dia. Nah, dia akan mulai kecuramannya atau gradiennya akan mulai sama gitu dengan si X, dengan si garis singgung gitu ya. Karena kan tujuan kita adalah mendapatkan gradiennya itu mendekati dengan gradien garis singgung. Karena gradien pada satu titik itu sama dengan gradien garis singgung. Jadi kita lihat garis singgungnya. Nah, kalau kita dekatkan lagi, dia akan makin akurat ya. Kalau kita ambil di sini ya, dia akan seperti ini. Semakin akurat gitu kan ya. Oke, jadi semakin akurat kalau kita lihat ya kan ya. Jadi yang dari yang sebelumnya positif, negatif, negatif, negatif. Nah, negatif, 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 maka dia akan apa? Akan mendekati dengan gradien yang sebenarnya gitu. Nah, maka tetapi kita tidak boleh mengambil titiknya ini, titik yang keduanya ini yang sebagai titik sampel daripada gradien itu, kita tidak boleh titiknya itu sama dengan titik yang mau kita cari gradiennya. Jadi kalau misalkan titik yang sampelnya ini, titik yang untuk mencari gradiennya ini, yang ini nih ya, akan sama dengan titik yang apa ya? Akan sama dengan titik yang dicari gradiennya, maka akan terlibat seperti ini ya. Jadi kan kalau secara matematis, ini kan kalau kita lihat ya, dia akan mendekati titik sampelnya ini yang mau kita ambil, akan dia mendekati dengan titik yang mau kita cari. Nah, kalau misalkan kita ngambil titik sampelnya sama dengan titik, kalau kita ngambil titik sampelnya dengan sama dengan titik yang mau kita cari gradiennya, maka akan kita lihat berarti hanya akan sama dengan nol gitu kan ya, kalau itu terjadi ya. Maka yang terjadi adalah M sama dengan Fx ya. Hanya kan nol berarti tinggal Fx kurang Fx. Hanya adalah nol, berarti ini jadinya nol per nol. Nah, kita akan terlibat dengan pembagian tak tentu. Maka yang kita lakukan di sini, kita hanya ini menuju ke nol gitu kan ya. Hanya ini menuju ke nol, tetapi tidak sama dengan nol. Gitu kan. Kita mau mempersempit selang titik sampel yang mau kita ambil dengan titik yang mau kita cari gradiennya, ya. Selangnya kita perkecil seperti itu, selangnya kita perkecil, tetapi tidak sama dengan nol selangnya. Kita mau tetap ada jarak antara si titik sampel dengan si titik yang mau kita cari gradiennya, tetapi selangnya itu harus kecil banget. Tapi tidak boleh sama dengan titik yang mau kita cari. Maka secara matematis itu yang kita sebut sebagai M-nya, maka nah, kalau secara intuisi, maka ketika dia menuju ke nol, selangnya, maka kita akan mendapatkan gradien yang sesungguhnya. Maka akan berubah tanda yang mendekati ini akan kita berubah menjadi limitnya. Maka ini akan berubah menjadi sama dengan M sama dengan limit H menuju ke nol ya. Kenapa? Karena kita mau hanya ini menuju ke nol tapi tidak sama dengan nol. Dan itu adalah konsep dari limit itu sendiri. Maka yang mau kita cari adalah untuk menyatakan gradien, kita mau si ini semua hanya ini menuju ke nol, selangnya itu sempit, sempit, makin sempit, tetapi tidak sama dengan nol. Jadi limit x h menuju nol, fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan, nah maka kita dapatkan rumus ini. Bisa mengerti ya? Dan kalau kita ingin mencari gradien di salah satu titik, ya maka inilah inilah caranya gitu. Jadi kalau misalkan ditanyanya f aksen x1 gitu ya. Ya berarti kita masukkan aja x-nya ganti x1 gitu ya. Nah, tadi kan tapi balik lagi ya bahwa M ini adalah sama dengan apa? M ini sama dengan turunan.
turunan pertama dari fungsi tersebut. Jadi saya bisa menuliskan M sama dengan f aksen X, yang mana ini notasi lainnya adalah E dx dari fx gitu kan ya. Jadi seperti itu, gitu ya. Ini analisis geometri kenapa eh, kita bisa mencari gradien dengan menurunkan suatu fungsi, gitu ya. Gitu ya. Bisa dimengerti ya. Itulah kenapa kita bisa melakukan hal tersebut, gitu. Ya. Jadi kita bisa mencari gradien dengan menggunakan limit juga nih ya. Kalau kita ingin menggunakan definisi formalnya dengan menggunakan limit, ya kita bisa mencari juga gradiennya dengan ini ya, limit h menuju 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Tetapi kita bisa mempersingkat proses tersebut dengan cara kita menggunakan aturan-aturan turunan. Karena aturan-aturan turunan pada akhirnya akan memberikan hasil yang sama ketika kita juga menggunakan ketika kita menggunakan metode yang dengan menggunakan metode limit gitu. Jadi makanya kita pakai metode turunan. Nah, misalkan kita punya soal seperti ini. Ya ini kalau saya coba eh, proses gitu ya. Kita akan bahas, sudah ada pembahasannya sih. Cuman kita akan coba bahas di page yang terpisah. Nah, jadi misalkan seperti ini. Kita coba jawab, hitunglah nilai kemiringan gradien garis singgung pada masing-masing kurva fungsi berikut. Jadi kalau kita punya, ini paling dasar ya, yang pertama kita punya fx sama dengan sin x, dan kita mencari absis, kita ingin mencari kemiringan di absisnya x sama dengan pi per 6. Oke, tadi kemiringan itu bisa didapatkan dengan menurunkan fungsi tersebut. Jadi kita turunkan fungsi ini. Jadi kita turunkan d dx dari fx. Ini sama dengan berarti kita turunkan ini d dx, kita turunkan dari sin x. Nah, kita tahu d dx dari fx itu kan sama saja dengan turunan pertamanya, atau secara notasi f aksen x itu notasi lainnya ya. Berarti f aksen x sama dengan turunan daripada sin x adalah cos x. Berarti ini adalah fungsi yang menyatakan gradien daripada kurva tersebut. Dan kita ingin mencari untuk di absis x sama dengan pi per 6. Berarti kalau kita masukkan f aksen dari pi per 6, ini sama dengan cos dari pi per 6. Pi per 6 itu sendiri adalah berapa? Adalah 30 derajat. Gitu. Adalah 30 derajat ya. Berarti ini cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Ini berarti kemiringannya. Kemudian yang B, ya, kita ketahui Gx ini sama dengan cos X. Dan kita mencari untuk di absis X-nya pi. Nah, gitu. Maka turunannya ya kita ambil G aksen X. Kita turunkan ini d dx dari cos X. Nah, kita tahu bahwa turunannya apa? Turunan dari cos itu adalah min sin. Berarti min sin X. Dan kita tahu ini kita cari X-nya di X pi per 6. Berarti G aksen X itu G aksen dari pi per 6. Ini sama dengan min sin dari pi per 6. Nah, ini kan berarti G aksen pi per 6 ini sama saja dengan gradien daripada titik pi per 6. Ini sama dengan min sin per pi per 6, sin pi per 6, sin 30 itu adalah setengah. Berarti ini adalah min setengah. Jadi jawabannya adalah yang min setengah. Oke. Dan terakhir yang soal terakhir ini C. Terus saya ingat bahwa ini Hx ya. Hx-nya sama dengan tan X. Hx ini sama dengan tan X. Dan dicari gradien pada saat titik X-nya pi per 4. Atau pi per 4 itu 45 derajat ya. Nah, berarti kalau kita ingin mencari, ya kita cari dulu turunannya. Turunan pertamanya untuk mencari gradien, H min aksen X. Nah, tan X itu turunannya adalah secant kuadrat X gitu kan ya. Kalau kita ingin mencari turunannya, gitu kan ya. Kalau kita ingin mencari gradien pada titik X sama dengan pi per 4, ya kita substitusikan. Titik M ini sama dengan H aksen X.
Ini berarti sama dengan secant kuadrat X. Ya, berarti untuk M-nya Pi per 4. Berarti ini sama dengan H aksen dari Pi per 4. Yang ini sama dengan secant kuadrat dari Pi per 4. Secant itu apa sih? Ya, kalau kita tahu ya, secant itu kan sama dengan 1/cos gitu kan ya. Berarti M Pi per 4 ini sama dengan 1/cos kuadrat dari Pi per 4. Nah, kita tahu eh, cos pi per 4 itu berapa? Ya, cos pi per 4 adalah setengah akar 2, tapi di kuadrat. Berarti ini jadinya setengah. Karena kan 2 per 4, setengah. Berarti ini sama dengan 2. Jadi jawabannya seperti itu. Ya. Eh, ini oke. Oke, ya. Ini setengah akar 3, min setengah, dan ini adalah 2. Oke, jelas ya. Dan ini ada contoh yang lain ya. Anda bisa perhatikan. Ya, oke. Nah, ini contoh soal yang lain. Nah, ini sebetulnya hanya mengulangi daripada tekniknya sebetulnya kurang lebih sama ya. Jadi kita menurunkan terlebih dahulu, kemudian kita substitusikan untuk kita mau cari di titik mana. Jadi kalau misalkan kita lihat yang A, ya, kita langsung bahas aja di sini ya. Jadi kalau misalkan diketahui bahwa f theta ya, berarti f-nya ini fungsinya ini bekerja berdasarkan fungsi theta. Nah, berarti f theta ini sama dengan kotangen theta minus 2 kosekan theta. Nah, dicari gradien untuk theta pi per 3. Ya, berarti kalau kita notasikan, kita cari turunannya terhadap theta tentunya ya. Jadi df theta per d theta ya. Kenapa? Karena ini fungsinya bekerja berdasarkan theta. Jadi di sini df theta per d theta ini sama dengan d per d theta dari kotangen theta min 2 kosekan theta. Nah, kita tahu bahwa kita turunkan ya. Ini kan kita bisa turunkan masing-masing kotangen theta ya, kotangen itu berarti turunannya min kosekan kuadrat theta. Nah, sedangkan kosekan theta turunannya adalah kosekan theta itu turunannya adalah minus minus kosekan theta kali kotangen theta, betul ya? Berarti ini jadinya minus kosekan kuadrat theta minus 2 dikali minus kosekan theta dikali kotangen theta. Maka ini menjadi minus kosekan kuadrat theta ditambah dengan 2 kosekan theta kotangen theta. Yang mana ini kita bisa rombak ulang menjadi ini min kosekan kuadrat theta itu menjadi sin kuadrat theta ditambah dengan kosekan theta diuraikan menjadi sin theta dan kotangen theta ini menjadi kosekan theta per sin theta. Dan ini kalau kita sederhanakan seperti ini. Nah, ini kan kita dapat jadinya ini adalah fungsi ya, ini adalah fungsi yang menyatakan gradien daripada gradien daripada fungsi f theta sama dengan kotangen theta min 2 kosekan theta. Nah, maka dari situ ya kita bisa cari untuk tetanya sama dengan pi per 3 gradiennya ya. Kita tinggal masukkan gitu kan ya. Jadinya sin kuadrat pi per 3 minus 1 ditambah 2 cos dari theta yaitu tetanya pi per 3. Dan kalau kita cari nilainya, kita dapat nilainya adalah 0 gitu ya. Karena min 1 plus 1 itu 0, maka mau berapapun nilai ini sin kuadrat pi per 3, maka dia hasilnya akan sama dengan 0. Nah, hal yang sama berlaku untuk misalkan untuk soal yang ini. GT sama dengan T sekant theta di titik 0,0. Nah, kalau seperti ini kan kita pakai aturan product rule gitu ya. Product rule, derivative of product rule, derivative of product rule. Nah, kalau ini kan T sekant theta, berarti kan kita pakai aturan, jangan lupa ya, ini aturan turunan. Jadi kalau misalkan ada GT, ini sama dengan FT kali PD, maka G aksen T ini sama dengan FT kali P aksen T ditambah PD kali F aksen T. Jadi ini misalkan ini mungkin ini sebagai FT, ini sebagai PT.
Maka di sini PFT, FT, dan ini PT di yang nah kalau ini terbalik ya. Kalau ini terbalik. Eh ini ininya ya. Jadi kalau di sini duluan F aksen T PT dulu, gitu kan ya. Jadi ini kan kalau yang pertama nih ya, ini kan sebetulnya urutannya nggak penting gitu ya, terserah. Tapi kalau dari solusi ini ya, kalau dari solusi ini T-nya dulu yang diturunkan, sekannya tidak, berarti T-nya ini turunkan satu kali sekan theta, dan sedangkan di yang keduanya sekan tetanya yang diturunkan gitu ya. Kan urutannya seperti itu. Kalau mau duluannya sekan theta juga nggak apa-apa, nggak mengubah hasilnya. Nah, kalau dari sini baru maka kita lihat gitu ya. Sekan theta kan turunannya sekan theta kali tangan theta, positif sekan theta tangan theta. Berarti ini jadinya T kali sekan theta kali tangan theta. Dan kalau disederhanakan jadi seperti ini. Dan kalau kita mencari gradien pada titik 0,0, berarti kan yang dicari adalah kan lihat absisnya ya. Kalau mau cari gradien lihat absisnya. Absisnya di sini adalah 0. Nah, kebetulan y-nya itu juga sama 0. Ordinatnya juga sama dengan 0. Tapi yang kita pakai tetap absisnya yaitu 0. Maka di sini menjadi dg0 per dt. Ya karena yang mau dicari gradien pada titik 0. Dan kalau disederhanakan jadinya seperti ini. Tuh, kayaknya ya. Oke. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan dulu pembahasan kita mengenai kurva fungsi trigonometri. Anda bisa mengerjakan soal LKS 1 untuk menguji pemahaman Anda mengenai kemiringan garis singgung pada kurva fungsi trigonometri. Gitu ya, kalau misalkan Anda punya bukunya, buku Sukino. Tapi bisa juga Anda menggunakan buku-buku yang lain sebagai referensi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.